Sebagai Malaysian yang pernah tinggal di Jakarta, Rina akan bagi korang 3 tips kalau korang nak makan nasi padang untuk mengelakkan experience macam ini. First of all, Pagi, sore. Pagi nuduh, sore klarifikasi. Ya itu guys. Tren di Indonesia nih ya, aku perhatiin ya, jujur aku sebagai orang Indonesia tuh juga nggak ngerti kenapa ya di Indonesia tuh ada hukum perlindungan konsumen, tapi kita tuh nggak pernah dilindungi sebagai konsumen. Hak kita sebagai konsumen juga tidak pernah dipenuhi secara baik. Ini urusan boykot ya teman-teman. Ini buat pemilik brand ini isu yang sangat besar banget gitu ya. Mereka itu dari Malaysia, mata uangnya lebih tinggi dari kita, gak mungkin gak mampu bayar. Dan karena kejadian ini bukan hanya penduduk Malaysia, tapi juga warga Indonesia melakukan seruan untuk boykot restoran tersebut. Itulah, kuasa viral itu memang hebat, tapi terkadang viral belum tentu betul. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Jumpa lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Oke, guys. Sesuai dengan tajuk di video saya kali ini, jadi ini adalah rentetan kejadian video-video yang sebelumnya, yaitu restoran pagi sore. Nah, ternyata ini case-nya berkembang. Kalau kemarin kita sempat melihat ya bagaimana pendapat atau sudut pandang dari rakyat Malaysia, dan kali ini saya akan mencoba untuk melihat ya bersama-sama. Jom kita lihatlah bagaimana perspektif sudut pandang dari rakyat Indonesia terkait dengan case ini. Waduh, silap-silap owner ini auto nangis guys ya, karena ya sebagian cuan dari mereka ini ya berasal dari para turis-turis yang ada di Malaysia guys ya. Datang dari Malaysia ke Indonesia, ramai nih turis, tapi sejak kejadian itu wah auto boykot. Seperti kita tahu guys ya, rakyat Malaysia ini sangat jago sekali, sangat pawai sekali dalam hal boykot memboykot guys. Wah, ini sangat bahaya nih guys ya. Oke lah geng, kita akan coba nonton bersama-sama seperti apa videonya. Tapi ya seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Dan misalnya saya letakkan link shopping yang ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga. Yang pertama nih, nah ada akak comel, jadi tolong fokus guys ya. Oke, jadiin pelajaran dari pagi sore. Nah, menarik ya. Kata akaknya ini, padahal udah banyak kasus gara-gara pengusaha bertindak sok kuasa, mempermalukan konsumen di Indonesia. Ujung-ujungnya malah jadi bumerang. Oke, kita coba tonton geng. Aduh, pagi sore kenapa sih kayak gitu, sumpah bikin malu banget. Kok bisa-bisanya ngide bikin malu customernya dengan tindakan ceroboh, asal-asalan main viralin kayak gitu. Kalau kalian bisa viralin CCTV ya, harusnya kalian juga bisa cek CCTV dekat kasir. Emang susah ya ngubungin customernya untuk minta kesesuaian data transaksi? Benar nggak nih mereka ada transaksi? Tanya jam berapa sampainya, jam berapa keluarnya, segala macam. Kan itu kan bisa dilihat ya, duduknya di mana. Tanya dulu lah, yang pasti ada bilnya. Kalaupun nggak ada kan bisa cek juga di CCTV dekat kasirnya. Lucu banget sumpah. Ini siapa yang ngide gitu ya? Sumpah ya, kalau aku punya karyawan kayak gitu, udah pasti aku pecat karena mempermalukan dan merugikan aku secara materi. Dan apalagi reputasi udah segede. Pagi sore coba dibikin malu gara-gara tindakan karyawan yang asal-asalan. Nggak penting mempertahankan 1-2 karyawan yang tindakannya ceroboh kayak gitu daripada harus apa ya, konsekuensinya itu ya, reputasi yang udah segede itu. Kan banyak banget biaya marketing yang dikeluarkan hanya untuk dapat reputasi, dapat atensi dari calon-calon customer supaya mau datang ke situ. Apalagi daerah peak, ya kan kita udah tahu lah daerah situ tuh pasti semuanya mahal, jualan apa juga pasti mahal ya kan. Ini aku baru tahu nih. Ekspektasi customer juga udah makin tinggi ketika datang ke situ. Ini aku nggak ngerti ya, tren di para pengusaha yang ada di Indonesia tuh antara gini ya. Ini trennya yang aku perhatiin. Kalau customer komplain, customer dibilangnya asal mau menjatuhkan tempat usaha. Nanti tapi sementara di sisi lain membutuhkan feedback dari customer.
minta rating gitu loh. Ujung-ujungnya kayak kita tuh kan sering banget disodorin biar kita kasih rating bagus, sementara belum tentu bagus gitu. Sebenarnya ya yang paling bagus itu ya customer tuh dengan sukarela memberikan rating baik. Berarti memang mereka melakukan itu secara ikhlas ya, bukan oh tolong ya itu kan jadi kayak ada sisi nggak enaknya gitu loh customernya. Harusnya ditanya bagaimana pelayanannya, minta feedback tuh begitu. Gitu. Kalau memang ada kurang-kurang ya minta maaf. Harus tunjukin juga kerendahan hatinya, jangan malah klarifikasi, denial kayak gitu. Tren di Indonesia nih ya, aku perhatiin ya, jujur aku sebagai orang Indonesia tuh juga nggak ngerti kenapa ya di Indonesia tuh ada hukum perlindungan konsumen, tapi kita tuh nggak pernah dilindungi sebagai konsumen. Hak kita sebagai konsumen juga tidak pernah dipenuhi secara baik gitu loh. Tidak sesuai dengan undang-undangnya, mendapatkan transparansi informasi. Jadi kita kadang-kadang sering banget merasa tertipu, misalkan dicantumin harga 1.000, ternyata setelah kita bayar 2.000 misalkan. Atau ada juga paling sering adalah nggak pernah dicantumin harga. Ntar kalau kita banyak tanya, muka karyawannya gini gitu. Banyak karyawan yang kayak gitu, kalau kita nanya mbak harganya berapa, terus ujungnya kadang ada juga karyawan yang kayak ih nggak mampu gitu dipikir. Padahal kan orang mau tahu harga, bisa jadi mungkin oh masuk nggak ya, oke kalau mau oke beli, daripada nanti dia nggak mampu bayar kan, maksudnya dalam artian mungkin duitnya lagi nggak cukup ya, mendingan dia nanya dulu harga kayak gitu. Terus ada juga misalnya kalau customer komplain nanti ya kayak gini nih, diviralin, dipermalukan customernya, tapi nanti giliran customernya memviralkan dibilangnya menjatuhkan tempat usaha, nanti ujungnya datang lagi karyawan-karyawannya langsung menjadi buzzer untuk nyerang customernya itu, padahal bisa jadi customernya yang dirugikan ya. Tapi nanti customernya bilang ih nggak mikir ya, orang itu buka usaha tuh ada karyawannya yang mau dikasih makan bla 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 bla. Ya yang ngasih makan kalian kan juga customer, harusnya customer itu diperhatikan, diterima segala keluh kesahnya, bukan dipermalukan. Nanti ujungnya ada lagi tren yang paling sering terjadi, customer kalau komplain disomasi ya, harga barang nggak seberapa tapi disomasi minta 7M. Itu kayak itu si Roti Holland Bakery kayak gitu. Mereka yang ngerugiin customer, mereka yang bikin sakit keracunan customernya dituduh punya penyakit bawaan, customernya dituduh mau menjatuhkan tempat usaha ya kayak gitu tuh. Ini harusnya menjadi pelajaran penting buat semua pengusaha yang ada di Indonesia. Nggak cuma cukup modal aja buat buka usaha, tapi ada knowledge-nya juga, ada dasar hukumnya juga. Mungkin bisa juga ya belajar dari airlines kita nomor 1 di Indonesia yang udah terkenal dengan hospitality-nya. Itu mereka tuh benar-benar memperhatikan customer-nya banget. Pasti kalian juga yang menonton VT ini mungkin pernah juga komplain di airlines itu, tempat aku kerja dulu. Aku tuh udah sering banget ngadepin komplain-komplain apapun, tapi kita tuh nggak boleh attack balik customer, tuh nggak boleh. Apalagi kalau emang faktanya kita yang salah gitu loh. Kita terima aja kalau salah ya salah, tunjukkan kerendahan hati kita, minta maaf, tunjukkan kita itu ada inisiatif untuk berbenah diri, introspeksi supaya kita maju gitu loh. Kan orang merasa didengar tuh jadi suka, jadi nanti orang akan secara sukarela untuk mempromosikan dari mulut ke mulut. Jadi kalian tuh udah lumayan menghemat budget marketing kayak gitu loh maksudnya ya. Betul. Karena kan mempertahankan reputasi itu lebih sulit bahkan daripada sekedar menjual barang, menurutku begitu. Percuma ada barang bagus tapi nggak ada yang beli gitu, percuma tempat bagus kalau nggak ada yang datang mau beli gitu, ya kan. Tapi buat teman-teman yang ada di Malaysia, aku juga mau kasih saran. Sebenarnya pagi sore ini salah satu restoran nasi Padang yang udah bagus dan kenal banget ya di Indonesia. Aku memang pagi sore ini dari dulu selalu enak rasanya, nggak pernah mengecewakan aku. Tapi aku sih belum pernah beli yang di Peak, belum pernah. Aku belinya tuh selalu di pagi sore Kemang sama pagi sore yang di Canberra apa di Jeruput, pokoknya daerah situ, area Jakarta Selatan karena aku tinggal di daerah situ. Sama yang di daerah Tebet ya, apa Saharjo aku lupa. Pokoknya area Jakarta Selatan tuh maksudnya aku udah sering beli. Nggak pernah mengecewakan aku. Kalau misalkan aku ada komplain misalnya ini kurang ini, mereka pasti langsung approach aku, hubungin aku, terus gantilah apa yang menjadi kekurangan kayak gitu. Jadi kita tuh ngerasa oh aku didengar gitu kan, yaudah nanti aku mau beli lagi walaupun kita mungkin punya bad experience, tapi karena mereka bisa maksudnya mencari solusi, jadi timbulnya kita nggak kapok untuk beli di situ. Nggak seri ya salah kayak gini. Harusnya di approach customernya. Kalau customer tinggal di luar negeri, menurutku ya pagi sore yang peak mungkin bisa manajemennya untuk samperin lah customernya kayak gitu. Jangan bikin malu. Kalian bisa kok masih switch itu ke hal yang baik kok di mata orang-orang di Malaysia ataupun warga asing manapun lah intinya. Masih bisa kok kalian perbaiki reputasi kalian itu. Dan untuk karyawan-karyawannya yang mungkin unprofessional kayak gini, stop bikin merugikan tempat usaha di mana kalian kerja. Bisa jadi bukan customer yang mau merugikan kalian, bisa jadi karena kesalahan kalian sendiri dan egosentris kalian itu, ego tinggi kalian itu yang merugikan kalian sendiri. Mungkin bisa jadi juga bukan bos kalian yang bikin rugi kalian, tapi karena kesalahan kalian yang tidak pernah mau berbenah diri yang merugikan diri kalian sendiri. Ya, tahu kan di Indonesia susah banget cari kerja. Kayaknya semua dimanapun udah susah cari kerja. Jadi lebih susah mana, menjaga customer atau cari kerja? Nah, segitu aja guys. Ya. Jadi lebih introspeksi diri ya. Jadi sebelum menyalahkan customer, dicari dulu nih, dicek resitnya, dicek CCTV-nya, ditanya dulu internnya itu macam mana guys. Betul tak? Nah, customer ini belum bayar dan lagi udah 3 hari guys. Ya, ngapain aja selama 3 hari itu? Baru komplain. Las ternyata udah bayar. Nasib baik ada resit kan guys. Aduh, ya.
Itu salah satu komentar dari sudut pandang perspektif orang Indonesia. Ada lagi nih. Nah ini ya, belajar dari kasus rumah makan RM ini rumah makan guys, bukan ringgit Malaysia ya. Maknanya rumah makan pagi sore. Ya, turis Malaysia dituduh tak bayar. Sebuah blunder yang sangat fatal untuk sebuah reputasi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Pak Farisi, Digital Business and Growth Strategist dari Smart Digital Biz Academy and Consulting. Baik teman-teman sekalian, sobat bisnis sekalian, kali ini saya ingin membahas satu berita nih, berita yang nggak enak banget sih. Ini tuh berita mengenai turis Malaysia boykot rumah makan pagi sore usai dituduh tak bayar 900.000 ya. Jadi memang ini urusan boykot ya teman-teman. Ini buat pemilik brand ini isu yang sangat besar banget gitu ya, apalagi untuk bisnis yang mengedepankan hospitality ya, pelayanan gitu. Karena ini akan memberikan dampak jangka panjang ya kalau seumpama penanganannya tidak tepat. Nah, kronologisnya simpel banget teman-teman ya. Jadi ada rombongan turis dari Malaysia yang mereka tuh pengen ke Bandung ya. Jadi singkat cerita, mereka tuh sebelum ke Bandung dari bandara Soekarno-Hatta, mereka mampir dulu ke Peak ya, makan di rumah makan pagi sore. Kenapa? Nah, ternyata baru tahu nih, ini menarik juga ya. Kenapa? Karena ternyata setiap turis Malaysia, ya katanya nih, kata si korban nih, yang dia dianggap nggak bayar itu ya. Ternyata turis Malaysia itu kalau dia mau ke Bandung ya, jadi kalau ke Jakarta itu makannya di pagi sore gitu ya, sampai sebegitunya loh brand dari rumah makan pagi sore. Nah, tapi ternyata kejadiannya ini nggak enak banget teman-teman. Ternyata akhirnya mereka pergi ke Bandung ya. Mereka pergi ke Bandung beberapa hari, terus ketika mereka pengen balik ke Malaysia, ternyata mereka datang ini sama supir dari tur mereka ya, tim tur mereka nih, menanyakan bukti bukti pembayaran di rumah makan sore tempat mereka makan beberapa hari yang lalu gitu. Nah, wah sontak dong, kenapa mereka nanya? Ternyata si turis Malaysia ini mereka tahu di media sosial viral ya, bahwa ada video nih yang mengatakan turis dari Malaysia ini makan gak bayar gitu ya. Ini parah banget sih yang nyebarin video ya. Ini video CCTV, jadi saya udah ngeliat ya, ini rekaman video CCTV yang menceritakan ya di setnya itu, soalnya si turis ini langsung kabur nggak bayar, makan 900.000. Maksudnya parah banget sih. Singkat cerita akhirnya si turis ini dia mencari bukti pembayarannya, karena pembayarannya non tunai gitu ya, pembayaran non tunai, dan akhirnya dikasih pada supirnya, supir yang turnya, dan akhirnya diinformasikan kepada pemilik kepada rumah makan pagi sore. Nah, singkat cerita, rumah makan pagi sore itu minta maaf lah gitu ya, secara terbuka, tertulis ya kepada para turis ini. Tapi apa teman-teman ya, respon dari netizen tentu banyak yang marah dong ya, kecewa. Pertama kecewanya nih, rumah makan pagi sore ini kan brand yang legend ya, udah lama gitu ya. Dan termasuk brand yang premium lah untuk urusan rumah makan Padang. Tapi kenapa bisa terjadi kesalahan seperti ini? Apalagi pembayarannya non tunai, gitu ya. Pembayarannya non tunai loh. Kalau pembayarannya tunai cash, ya mungkin agak susah ngetrashnya gitu. Harusnya kan kalau non tunai kita bisa ya, ini pemikiran awam saya ya, sebagai orang outsidernya rumah makan pagi sore gitu. Saya nggak tahu errornya di sebelah mana gitu. Kan sederhananya, si turis itu datang jam berapa, kan ada CCTV-nya tuh ya. Kemudian tinggal di-trace nih di rekeningnya ya, pembayarannya tuh ada nggak berapa ya, 900.000, dan kan cuma 900.000 gitu ya. Kalau cuma puluh juta mungkin ya perlu diviralin gitu ya. Tapi ya nggak tahu lah ya, ini apa pertimbangan orang yang nyebarin video tersebut sehingga akhirnya viral dan akhirnya memberikan dampak jelek ya secara psikologis kepada si konsumennya, khususnya tadi ya para terus dari Malaysia gitu. Tapi singkat cerita, dari rumah makan pagi sore dia minta maaf ya, bahwa itu kesalahan fatal ya dari mereka, dan mereka mengakui kesalahan mereka gitu. Tapi ini yang menarik teman-teman. Tapi responnya netizen Malaysia khususnya ya, ada satu akunnya itu justru memboikot gitu ya. Kami akan boikot rumah makan pagi sore gitu. Kami akan lebih memilih mensupport tempat makan yang lebih enak. Kami seperti gitu ya. Tempat makan lebih enak dari rumah makan pagi sore teman-teman. Ini bahaya banget sih ya. Yang saya tuh masih nggak habis pikir, kenapa itu
ada yang memviralkan gitu. Maksud saya kan kalau sumpama apa namanya, ya saya nggak tahu ya, memang kalau orang udah makan dari restoran kan kita nggak punya kontaknya dan segala macam gitu. Cuman ketika terjadi insiden seperti itu ya, kalau dalam sudut pandang saya gitu ya, apalagi untuk brand yang sebesar Rumah Makan Pagi Sore ya, mempertimbangkan istilahnya asas praduga tak bersalah gitu ya. Jadi tetap berprinsip bahwa ini salahnya ada di kita nih ya. Ini gimana nih? Kita harus tracing dulu nih gitu ya. Sebelum akhirnya kita gelap mata dan membuat apa-apa jadi viral gitu ya. Karena kan kalau dampaknya itu buruk buat brand di jangka panjang, kenapa harus kita mengorbankan 900.000 itu tadi gitu ya. Kasarnya ya, kalaupun kita harus mengorbankan berapa puluh juta gitu ya, tapi itu resikonya akan membuat brand semakin buruk. Harusnya ya kita sebagai pemilik brand itu mikir panjang ya, kita mikir panjang gitu. Nah, lantas apa yang perlu dilakukan oleh Rumah Makan Pagi Sore? Tentu mereka yang paling tahu lah ya, yang pasti mengaudit ya bisnis prosesnya, SOP-nya, supaya hal ini dia bisa terjadi di masa depan. Terus yang kedua ya, mencari tahu itu siapa yang nyebarin. Itu siapa yang nyebarin dan apa namanya, diberitahu gitu ya, dan diberi aturan gitu. Kalau terjadi pelanggaran apapun ya, khususnya yang melibatkan konsumen ya, di tempat makan sebesar Rumah Makan Pagi Sore ya, itu jangan sedikit-sedikit viral, sedikit viralin, karena bisa jadi yang salah itu di kita gitu, yang salah di kita, dan akhirnya malah jadi backfire gitu, akhirnya malah menyerang kita balik dan akhirnya memperburuk brand kita secara apa namanya, nilai kebaikannya gitu ya, sehingga nilai buruknya malah makin besar. Ini saya nggak tahu ya, mungkin akan mempengaruhi di Google review-nya, akan mempengaruhi review yang lainnya gitu, tapi kita pengen lihat ya bagaimana Rumah Makan Pagi Sore nantinya akan melakukan tata kelola terkait media krisis ini ya, terutama apabila nanti kalau selama para netizen Malaysia nih ya semakin bersemangat gitu ya untuk nyerangnya, ini harus dipertimbangkan ya. Mungkin Rumah Makan Pagi Sore perlu bikin aktivasi-aktivasi yang berkaitan dengan Malaysia, atau misalnya hadir di event-event di negara Malaysia, atau beri program khusus buat para turis Malaysia ya, misalnya ada merchandise khusus, atau misalnya bonus diskon khusus dan sebagainya. Nah ini yang perlu dilakukan supaya bisa meredam gitu ya, benar-benar untuk memberitahu kepada para turis Malaysia bahwa itu benar-benar kesalahan kami gitu. Kalau perlu yang nyebarin video tadi itu dapat sanksinya gitu ya. Ya saya nggak tahu ya apakah itu nanti akan berdampak ya, karena kan sebenarnya yang sekarang menjadi beban terbesar ya bagi para turis Malaysia yang tadi tertuduh tadi itu adalah nama baik gitu ya. Jadi disangka mereka tuh kabur gitu ya, dan videonya diviralin padahal kan enggak gitu. Oke, menurut kalian? Ya. Jadi guys, kalau menurut kalian nanti ya, sebaiknya ini diapain nih? Saman ke, atau cukup hanya dengan boikot aja lah, Cak? Atau gimana nih guys? Ya kan? Aduh. Pagi sore, pagi nuduh, sore klarifikasi. Betul sih. Pagi nuduh, sore klarifikasi. Pagi sore, pagi nuduh, sore klarifikasi. Ya itu guys. Aduh. Ya, masih ada lagi ya beberapa komentar-komentar dari kreator atau netizen daripada Indonesia. Kita coba tonton. Tuduh turis Malaysia nggak bayar nggak viral. Pas dikasih bukti ternyata sudah lunas. Ini yang nuduh benar-benar memalukan, benar-benar meresahkan, benar-benar membagongkan. Begini kejadiannya. Pada tanggal 13 Mei, 6 turis Malaysia tiba di Jakarta. Seperti biasa, check-in hotel, lalu makan di salah satu restoran. Nah, sambil makan biasa ya, namanya juga rombongan. Mereka sambil bercanda untuk nggak bayar. Tapi itu cuma bercanda. Karena nyatanya setelah makan mereka tetap bayar cash. Cash ya, bukan ngutang. Ingat, mereka itu dari Malaysia. Mata uangnya lebih tinggi dari kita. Nggak mungkin nggak mampu bayar. Setelah makan dan bayar, berangkatlah mereka ke Bandung. Pakai kereta cepat. Kereta yang cicilannya pakai APBN. Sesudah 3 hari liburan di Bandung,
kembalilah mereka ke Jakarta untuk daftar keluar hotel atau check out namanya. Ternyata setelah 3 hari itu sudah viral. Ada yang mengenali. Katanya 6 turis ini makan gak bayar. Kaget dong mereka. Selama 3 hari kan mereka di Bandung, gak tahu ada masalah ini. Untungnya mereka masih menyimpan bil dan ada bukti pembayaran. Pertanyaannya, apa pihak resto nggak cek mutasi? Apa pihak resto nggak cek rekening? Kok bisa main tuduh? Kok bisa seceroboh itu? Dan karena kejadian ini bukan hanya penduduk Malaysia, tapi juga warga Indonesia melakukan seruan untuk boikot restoran tersebut. Kan Indonesia juga ya? Akhirnya rugi kalian. Dan yang malu satu Indonesia. Udah Itulah. gitu netizen fokus banget ke harga makanannya. Ya itu Lihat, mahal. tempe goreng satu harga 24.000. Itu satu papan apa satu potong? Saya rasa itu 1 meter bang. Panjangnya segini, besarnya segini. Bisa itu untuk alas rebahan. Alas tidur ya. Lihat, 1 biji telur 28.000. Mungkin itu telurnya diambil dari luar angkasa, jadi mahal. Soalnya banyak alien berternak di sana. Ada lagi komentar. Nasi 6 porsi 96.000. Itulah alasannya anggaran uang makan pejabat besar-besar. Anda sih makannya nasi sisa kemarin terus. Udah keras pun tetap dimakan. Menurut saya kalau untuk harga, memang target restonya bukan orang-orang seperti kita. Ya. Yang pendapatan per bulannya hanya 2 juta. Nah, dari kejadian ini semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Supaya lebih teliti dan lebih hati-hati. Betul. Kabarnya pihak resto pun sudah minta maaf dan klarifikasi. Saya juga berharap ke-6 turis Malaysia ataupun turis yang lainnya tidak kapok liburan ke Indonesia. Ayo, masih banyak tempat-tempat bagus dan restoran enak serta ramah lainnya. Aduh, panjang juga ini video. Ini video pertama saya yang mungkin panjang sekali. Ada nggak ya yang nonton sampai habis? Ada nih saya nih. Kalian kasih tanda bilang Bahlil ganteng. Ya itulah guys ya. Jadi memang pelajarannya itu jangan apa-apa terlalu terburu-buru untuk memviralkan. Itu wah bahaya guys ya. Itu oke. Tadi sudah ada 3 orang dari Indonesia. Oke. Coba kita tonton. Apakah ada lagi? Will I be rich? Will I be pretty? Sebentar, ini sorry to say. Ini laki atau perempuan nih? This is what she's to me. Que será, será. Whatever will be, will be. Ada. So kecoh dekat social media 2-3 hari kebelakangan ni pasal satu restoran di Indonesia. Restoran pagi sore. So restoran tu dia tersalah tuduh orang Malaysia ni, okey. Orang Malaysia ni datang makan in a group dekat restoran tu. Lepas tu what happen? Dia viral it, okey, tanpa usul periksa. Lepas tu dah viral kan, rupa-rupanya salah faham dan kawan ni pun tunjuklah resit orang sebenarnya dah bayar. Walaupun adalah sebab salah faham tu disebabkan orang ni pun gurau-gurau nak lari lah daripada nak kawan and so on. Gurau-gurau itu. Okey. So cerita dia macam mana? Cerita dia selepas peristiwa viral ni yang berlaku, saya dekat social media saya penuh feed pasal ni sebab saya punya algorithm memang more to Indonesian dengan Malaysian, more to weightage dia more to Indonesian lah. Okay. So bila I tengok I fikir I tengok komen ada yang orang Malaysia kita dia start untuk cakap lepas ni tak nak pergi pagi sore dah, jom kita boycott pagi sore, you know. Dan ada pula yang komen bodoh, you know, bekerja dekat pagi sore tu, you know, Indonesian, you know, why they do like this, you know. Diorang terlupa ke yang paling banyak generate
diorang punya pelancongan pelancong yang datang ke Indonesia adalah pelancong daripada Malaysia sendiri di mana kita memang banyaklah pergi ke Jakarta tu ulang-alik makan, kadang pergi Sabtu balik hari Ahad, you know. So banyaklah. So bila I baca komen-komen tu I think salah is salah, you know. Salah is salah, di mana restoran tu memang obviously salah, tersilap buat salah, okey. Pagi sore tu buat salah, di mana mereka buat tindakan melulu dan viralkan and sekian. Tapi kita sebagai orang Malaysia, kita jangan jadi self-centered. Kita jangan rasa macam negara Indonesia duit dia tengah jatuh, aku orang kaya sekarang. Aku pergi ke Malaysia, kau kena treat aku macam king. Okay. Kau buat salah, kau viralkan, that's it. That is kesalahan yang besar. I have to punish you. Dan kau cakap dekat seluruh social media, jom kita palau ataupun jom kita boycott pagi sore. Jangan kita pergi pagi sore, you know. You don't think kita punya behaviour kalau kita buat macam tu, kita sama je dengan orang yang viralkan tanpa usul periksa tu? So I rasa yes, you know, pagi sore telah membuat kesalahan, tapi adakah kita sebagai orang Malaysia layak untuk boycott sehabis-habisan, you know? Lepas tu rasa macam ada tu satu video I tengok orang jangan, macam mana cakap dia, macam mana ayat dia, jangan terlupa even kereta api Wush tu pun orang Malaysia yang banyak beli. So ayat-ayat macam ni I rasa macam kita rasa macam kita, wah, you know, duit aku besar, duit aku besar, duit kau kecil, you know. So negara kau maybe sekarang tengah a little bit of berantakan, you know. Duit aku kalau pergi sana aku begini. Kalau aku pergi sana obviously korang perlukan aku sebab duit aku besar, you know, aku boss, you know, aku kaya, aku begini, aku begitu. I can sense this kind of energy towards all the comment. Kita jangan macam gitu. Kita jangan macam gitu. Pagi sore telah melakukan kesalahan, fine. Kesalahan is kesalahan and don't repeat it back, And pagi sore pun dah buat permohonan maaf. Dua orang tu dah angkat tangan begini, dah memohon maaf and sekian. That's it, jangan buat lagi, cukup. Dan kita rakyat Malaysia, kita jangan start untuk boycott and so on, you know. Pergi kita cari dekat orang yang memohon maaf tu, nak cakap dengan dia, kau begini, cari account dia, tak payah. You tahu tak, dekat Indonesia pekerjaan tu, kalau you boleh pekerjaan tu adalah satu benda yang sangat besar. Kalau you jobless tu, nak cari kerja balik tu bukan benda yang senang. So kalau dua orang yang buat salah tu dibuang oleh pagi sore, katalah dia ada anak beranak, dia ada keluarga, katalah dia ada family yang dia kena tanggung. Dia tu kalau orang Indonesia cakap tu adalah kepala keluarga yang membawa makanan ke dapur, gitu kan. Jadi kita enggak usah jadi seperti itu. We need to think more further. Salah ke tak salah, tak payahlah kita nak boycott ke apa semua, tak payah. Sebab once kita boycott, dia bukan efek kepada orang itu sendiri, di mana dia pun mencari rezeki dan dia membuat kesalahan. So itu sahaja. Mudah-mudahan pagi sore bisnesnya masih terus bloom, and I love to eat pagi sore. Ini cakap aku tak payah pula. Serah. Itu dia satu komentar yang cukup bijak, guys, ya, dari akun ini, namanya Citra Arini Isabella. Nah, Citra Arini Isabella itu akun TikToknya, guys, ya. Thank you sudah ingatkan kita semua jadi insan yang lebih baik, guys. Nah, ini menurut korang macam mana, geng? Betul juga sih ya apa yang dikatakan. Aku tak pasti ini sorry tuh saya sebelumnya, aku tak pasti, geng, Aka atau abang nih. Nah, macam Aka tapi suara abang. sorry. Aku tak pasti, aku tak mau komen, aku, geng, ya. Oke, itu satu komentar dari Red Malaysia. Nah, ini mungkin satu komentar lagi dari Red Malaysia, guys. Nah, ini dia. Sebagai Malaysian yang pernah tinggal di Jakarta, Rina akan bagi korang 3 tips kalau korang nak makan nasi padang untuk mengelakkan experience macam ini. First of all, sebelum korang bayar bil nasi padang korang kena check the itemization
of the bill. Sebab ini antara scam yang paling senang orang akan kenakan kat you, especially kalau you bukan local, you tak tahu how things work and you become an easy target. Sebab kan the concept of makan nasi padang ni adalah ada satu meja dibagi you nasi putih, lepas tu ada banyak sangat lauk pauk atas meja and you akan bayar makanan yang you usik dan makan sahaja. Secondly, kalau makanan tu bilangan dia dah betul, you check balik harga. Sebab you kena tahu especially kalau you ada locals makan dengan you, diorang akan tahu kalau telur balado berapa harga dia, kalau ayam pop berapa harga dia biasanya. Kadang-kadang especially in smaller establishments, memang ada case where diorang akan inflate harga tu. So benda tu sebenarnya tak mahal sangat, tapi diorang macam naikkan RM10,000, RM20,000 here and there. And masalahnya, most kedai nasi padang diorang tak akan buat menu besar-besar, ada list makanan-makanan dan berapa harga. It's kind of like if you know, ataupun kalau ada menu sekalipun, it's just like a normal little menu, ataupun diorang lekat dekat tempat bayar tu je. So in any case, there should be a reference of prices and you should double check those prices as well. And the third thing is, Indonesia sebenarnya is very tech savvy in terms of adaptation of online banking ataupun QR payment. So korang guna je GoPay or any other online payment method di mana korang senang untuk dapatkan proof of payment. Because Rena sendiri pernah experience benda-benda macam ni, but more towards kedai nasi padang yang kecil-kecil, bukan yang besar macam Pagi Sore. And honestly, in Pagi Sore punya case, it was a bad move untuk you viralkan your client before making sure yang client you betul-betul telah melakukan kesalahan. Especially knowing the fact that kebanyakan daripada you punya customer tu adalah pelancong Malaysia. Jadi rugilah kalau disebabkan kesalahan management macam ni, you tolak one of your major income sources. But I do have to say, Rena dah beberapa kali makan dekat Pagi Sore Peak and the experiences has always been so good. Pagi Sore tu dah dikirakan sebagai one of the more established kedai makan Padang yang ada dekat Indonesia. So the likelihood of something like this happening where they purposely would want to scam diorang punya users is quite low. So ada kemungkinan besar that this has all been a huge and unfortunate misunderstanding. Itu ya dari siapa nih? Rena Lum. Nah, Kak Rena lah guys. Nah itu guys ya. Oke, so kalau menurut kawan-kawan ya gimana nih guys ya? Nah, karena itulah kuasa viral itu memang hebat, tapi terkadang viral belum tentu betul. Nah, ya kan guys? Itu. So, ya mungkin ini boleh dijadikan pelajaran untuk kita semua guys ya. Jadi, tolong apa-apa jangan terlalu diviralin, takutnya yang viralin itu justru belum tentu betul juga guys ya. Astagfirullah. Semoga ada pembelajaran kali ini guys ya. Dan nampaknya ini aku juga tak sangka ya, ternyata sebesar itu rumah makan Pagi Sore ya. Maksudnya pelancong Malaysia itu ternyata sering sekali guys datang ke rumah makan atau restoran tersebut. Nah ya, waduh, kalau ada boykot ini parah sih guys ya. Jadi kalau yang minta maaf itu ya harusnya ownernya. Tapi itulah semua terpulang kembali kepada kawan-kawan. Kalau menurut kalian macam mana nih guys ya? Apakah setuju dengan akak tadi? Yang mana? Yang saya kirain tadi antara abang dan akak tadi ya, mungkin ringgit Malaysia tengah up nih ya. Tapi gimana nih guys, kalian tetap ya oke lah, jadikan pelajaran, memaafkan, mau kembali ke peak, atau untuk sementara ini rasanya tidak dulu, mungkin memberikan efek metode pembelajaran lah ya, memberikan pembelajaran bahwasanya ini loh rasanya selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan mungkin sepi dari pengunjung pengunjung Malaysia maksudnya ya, turis Malaysia seperti ini, rasain kau. Nah mungkin di bulan-bulan berikutnya kalian nak datang lagi ke restoran Pagi Sore. Nah tak pasti juga nih, ini kalau dari sudut pandang kalian nih gimana nih guys ya. Yang jelas owner dari rumah makan Pagi Sore nampaknya ya auto nangis guys ya, karena cuan ya pendapatan dari mereka sesetengah itu ternyata ya dari pelancong Malaysia guys. Dan ini aku baru tahu ternyata di Malaysia pun guys ternyata ada. Betul tak guys? Aku tak pasti lah. Kemarin ada yang komen, Cak, dekat Malaysia kalau tak silap ada juga restoran Pagi Sore.
biar betul, ini aku baru tahu loh. Ini kawan-kawan yang paham mungkin boleh lah ya komen di ruang komentar apakah betul memang ada dekat Malaysia guys ya. Pagi sore di Cyberjaya atau di mana aku tak pasti lah guys ya. Kalau silap kemarin ada yang komen begitu ya. Oke, so geng ya, gimana menurut komen kalian, boleh lah ya berbagi sudut pandang perspektif kalian di ruang komentar. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you guys sudah nonton, dan ya saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari audio sampai dari video. Dan biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita tonton sama-sama, silahkan kirim videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. See you, bye bye.